Bersama Klik FM, Educating and Entertaining Radio, menikmati indahnya tempo. Dulu masih di Tuman, Tunes of Mandarin, dan ada Patria sekarang yang akan menggantikan Kokoyo karena Kokoyonya lagi ada meeting. Berkaget pasti ya. Ya begitulah ya, Kokoyo itu memang dari kemarin kita sudah bilang, kok kalau bisa kamu membelah diri ya. Jadi kayak amuba gitu ya. Tapi ya begitulah, kesibukan beliau itu memang kadang di luar nurul. Jadi sekarang Kokoyo sedang ada kesibukan dan Patria akan menemani Jemaat Tuman di Tunes of Mandarin. Tapi nggak sendirian karena ada yang sudah datang juga. Seharusnya ada lebih banyak lagi mungkin ya. Tapi sekarang ada Kokoyo Yudhistira di depan Patria. Halo. Halo Jemaat Tuman. Ya. Iya. Dan ya. Kokoyo Yudhistira ini ada yang menemani di sebelahnya ada Ko Suryawan. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Selamat siang. Siap. Ini Jemaat Tuman mungkin bertanya-tanya, ada apa ini? Siapakah beliau berdua ini? Oke, jadi kalau Ko Yudhistira ini seharusnya menemani dari Muda-Mudi PMTS. Dari Muda-Mudi PMTS yang seharusnya menemani Ko Ivan yang memang setiap hari Jumat itu istilahnya menahkodai kapal Tuman gitu ya. Cuman karena kebetulan Ko Ivannya mungkin masih lagi on the way, cuman juga, kita juga nggak tahu apakah masih bisa datang ke sini atau enggak. Jadi Patria akan mencoba membantu Ko Yudhistira untuk bertanya-tanya dengan Ko Suryawan. Mungkin langsung saja Ko Yudhistira, silakan. Memperkenalkan Ko Suryawan ini, silakan. 各位听众朋友们，下午好啊！现在你们收听的是100.5 Klik FM 广播电台 Educating and Entertaining Radio 啊，不知不觉我们已经到星期五了，那我们就碰到涉水华裔联谊青年团周聊天室的节目ya. Jadi kita hari ini hari Jumat ya. Jadi kan bertemu lagi dengan Muda-Mudi PMTS di Tuman, Tunes of Mandarin. Nah, hari ini dari PMTS ada saya Yudhistira dan saya nggak sendiri kayak tadi Mas Patria sudah bilang. Kita di sini kedatangan satu tamu yang udah sangat terkenal di dunia pengobatan tradisional Chinese medicine ya, dunia akupuntur. Ya kita langsung ini aja sambut aja dari Pak Suryawan ya, atau biasa akrab disebut Kosur ya. Ya mungkin bisa diceritain sedikit Ko Suryawan. Nah dulu ketertarikannya di dunia Chinese medicine atau akupuntur ini berawal dari apa gitu ya, dan gimana pengalamannya, mungkin bisa dibagikan sedikit ke Jemaat Tuman semua. Oke, terima kasih sebelumnya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk dari Muda-Mudi PMTS, terima kasih dari Klik FM Pak Yudhistira atas kesempatannya. Ya, pertama-tama perkenalkan saya Suryawan. Saya sekarang melakukan praktek akupuntur, herbal dan pijat terapi di Surabaya dari tahun 2014 ya. Saya lulusan dari Beijing Chinese Medicine atau yang kita kenal adalah Chung-I, Beijing Chung Yao Dashi ya. Saya lulus dari S1 dan S2. Kemudian sempat lanjut S3 dan tidak selesai. Kemudian karena udah praktek, kemudian tidak melanjutkan S3-nya ya. Awal-awal belajar Chinese medicine itu terutama dikarenakan faktor keluarga pertama ya. Jadi kalau bisa dibilang saya termasuk keluarga turunan pengobat tradisional atau Chinese medicine yang generasi ketiga. Di atas saya ada ibu saya yang praktek kalau dihitung sekarang udah hampir 50 tahun. Kemudian adik pertama dari ibu saya juga melakukan praktek di Hong Kong. Kemudian adik ketiganya juga melakukan praktek di Surabaya ya. Kalau zaman saya dulu lulus kuliah, saya pernah kuliah juga di Parahyangan, ambil S1 manajemen. Tapi ketika waktu itu lulus di tahun, saya angkatan 93, kemudian ketika lulus kemudian kerja bisnis kurang oke, kemudian ibu saya mengatakan kepada saya belajar lagi aja jadi pengobat tradisional atau jadi dokter ya. Kalau jadi dokter kan katakan itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan seumur hidup, dan itu saya rasakan sampai sekarang ya. Dokter bisa melakukan pekerjaan seumur hidup. Terus tidak perlu pintar bicara ya. Kalau kita bisnis harus pintar cari relasi ya, harus pintar bergaul. Kalau kamu nggak bisa bergaul, karakter introvert gitu kan, kamu jadi dokter asal ada satu pasien sembuh,
pasti ada pasien kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi nggak perlu sampai nggak perlu pinter ngomong, yang penting kamu duduk tenang di rumah, ilmu kamu ada, kamu bisa nyembuhin orang, orang pasti akan datang. Dan itu yang saya rasakan sih sekarang ya. Kerja sendiri ya, jadi tidak perlu takut dipecat. Ya, karena kemampuan diri kamu sendiri ya. Kalau kita kerja sama orang, gimana suatu waktu kita pasti akan kena misalnya evaluasi, kita kena evaluasi gitu ya. dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya bilang, dan kemudian ketika menyembuhkan orang itu memberikan rasa kepuasan tersendiri, karena yang saya rasakan ya mengobatin orang itu salah satu bentuk membantu orang atau berbuat amal. Terutama kalau kita lihat bahwa di Indonesia itu banyak banget masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu sebenarnya melakukan pengobatan, dan sebenarnya pengobatan herbal itu sebenarnya pengobatan yang tidak mahal sebenarnya. Kalau kita ambil sebagai contoh misalnya, banyak orang mengatakan bahwa penyakit darah tinggi itu adalah penyakit yang harus minum obat seumur hidup kan. Nah itu kan obat yang diminum itu kalau dihitung itu kan habis berapa banyak gitu kan. Sedangkan kalau minum herbal ataupun misalnya pengobatan akupuntur, jika dilakukan secara teraten dan rutin, mungkin bisa menghentikan pemakaian obat medis, dan itu secara biaya akan menghemat sangat banyak gitu. Ya. Berarti mesti ada jiwa sosial juga ya di balik itu ya. Ya benar. Mungkin dong seorang dokter nggak punya jiwa sosial yang kuat gitu ya. Benar ya. Jadi awalnya memang langsung ke akupunkturnya atau belajarnya dari pengobatan tradisional dulu seperti herbal tadi? Kalau kita bicara akupuntur itu adalah satu bagian dari pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi ketika kita belajar pengobatan tradisional Tiongkok, di dalamnya itu ada akupuntur di dalamnya. Kalau kita lihat riwayat sejarah dari pengobatan tradisional Tiongkok, dia nggak dipisah-pisah gitu. Dia tidak bicara TCM sama akupuntur itu berbeda, itu adalah satu kesatuan. Hanya kenapa kemudian di Tiongkok itu ada jurusan TCM dan kemudian ada jurusan akupuntur tersendiri kan, dikarenakan di tahun 19 ini saya belum lahir nih kayaknya. Ya. Dikarenakan dokter-dokter Western itu dia ketika ke Tiongkok dan kemudian dia melihat akupuntur itu ternyata efektivitasnya sangat baik, kemudian dia mau belajar, dan untuk memudahkan dokter-dokter mempelajari akupuntur, maka pemerintah Tiongkok kemudian dia mengeluarkan akupuntur dari TCM, walaupun di TCM pun juga tetap mempelajari akupuntur. Kalau Kosuri sendiri lebih mempelajari itu atau semuanya dipelajari? Semuanya. Semua ya? Semuanya. Sebagai basicnya dari sisi herbalnya tadi, lalu belajar akupunktur juga begitu? Karena teorinya sama. Teorinya sama? Sama. Semua pengobatan tradisional Tiongkok, baik itu herbal misalnya, akupuntur, terapi energi, itu semua pakai teori yang sama, yaitu teori yin dan yang, kemudian teori 5 unsur, kemudian ada teori meridian dan seterusnya. Oke. Jadi kan banyak teori dan juga banyak praktek ya dari traditional Chinese medicine ini ya. Tapi kenapa nih Kosur akhirnya memutuskan, saya maunya yang akupuntur aja deh, saya mau fokus di sini. Nah, apa yang bikin Kosur punya keinginan kayak gitu? Kalau kita bicara pertama-tama karena akupuntur sebenarnya adalah pengobatan yang murah ya kalau dari sisi saya. Satu box jarum sekarang di harga pasaran sekitar 20.000, isi 100 jarum. Satu orang mungkin pakai 20 jarum, kan berarti hanya 2.000. Sisanya ditusuk-tusuk sendiri. Yang mahal ilmunya sisanya gitu ya. Saya mahal biaya pengobatan kan terusnya hanya butuh 2.000 rupiah kan. Sisanya kan sebenarnya biaya jasa praktisinya. Iya, praktisinya. Tapi kalau kita bicara herbal kan, herbal sekarang nggak murah gitu kan. Jadi secara biaya mungkin akupuntur akan jauh lebih murah, dan akupuntur kenapa dipelajari oleh dokter juga itu karena hasilnya bisa langsung kelihatan. Gitu. Jadi kenapa ada beberapa orang itu kadang-kadang image masyarakat Indonesia itu kadang-kadang minum herbal itu takut merusak ginjal. Ya, biasanya ya karena memang ginjal itu menyerap atau menyaring racun ya. Betul. Ya, kadang ada mungkin bahan-bahan atau zat-zat tertentu yang memang akhirnya mengendap
di ginjal gitu ya, jadinya bahkan ada yang sampai sudah harus cuci darah. Kan rame ya gitu sekarang ya. lagi viral kan ya. Anak-anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun Iya, itu iya, ke iya. rumah sakit daerah Karena cuci terlalu darah. sering mengkonsumsi obat, baru pilek sedikit langsung minum ini. Wah. Ya kayak gitu ya, kurang lebih ya. Dan juga Ya. makan. Apakah berarti kalau misalnya gini, hanya mengkonsumsi obat aja, nggak melakukan terapi lain seperti tusuk jarum, itu kurang lengkap kah atau Tergantung kalau menurut saya. Jadi pengobatan itu kan kita lakukan secara keseluruhan, baik herbal, akupuntur, terapi energi, pijat, misalnya yang sekarang tren bekam itu sebenarnya hanya suatu alatnya. Dan ketika melakukan analisa dan diagnosa tentu kita melihat secara keseluruhan dan kemudian pengobatan kita bisa pilih ya. Ya. Mau melakukan dengan herbal ataupun dengan akupuntur ataupun terapi energi misalnya. Kalau untuk kasus berat saya sih pribadi tidak menyarankan dia melakukan akupuntur misalnya pasien kanker. Oh gitu. Justru penyakit berat nggak disarankan. Bukan, karena akupuntur itu dia efeknya tidak akan secepat perkembangan penyakit. Jadi kadang-kadang kalau kena tumor ganas gitu kan ya kecepatannya misalnya dia berkembangnya 100% mungkin akupuntur dia mungkin hanya cuma bisa 25% kan nggak kekejar. Karena pengobatan tradisional kan dia menstimulasi energi dari dalam tubuhnya. Untuk mencapai kondisi yang normal itu kan kadang-kadang tidak sama kayak kita perang gitu kan. Kalau musuh punya 100 tank kita cuma punya 2 kan susah kita menang ya kan. Iya. Ya kadang-kadang kan kita juga Nyerah harus aja. pakai satu alat yang lebih banyak untuk bisa mengalahkan 100 itu. Iya. Oke. Di akupuntur ini spesial lah ya karena dia itu nggak makan biaya yang gede ya. Terus juga dia herbal tapi tanpa campuran beli obat lagi atau apa. Jadi murni biayanya tuh kalau dihitung itu secara rupiah tadi kayak yang sudah disebutkan sama Ko Suryawan di sekitar kalau jarumnya aja sekitar 2.000 mungkin 3.000. Jadi secara biaya relatif lebih murah, lebih terjangkau. Pernah ada yang satu kotak jarum itu habis semua satu pasien sekali tusuk 100 semua gitu? Oh kalau saya enggak. Oh enggak ya? Enggak ya. Saya paling banyak satu pasien pakai 40 jarum. Waduh. 40. banyak ya. Maksimal hanya 40 yang bisa atau mungkin lebih? Mungkin ada orang yang pakai lebih, Ya. tapi saya biasanya nggak sampai lebih dari itu. Pertama pasien bagaimanapun lah orang itu pasti takut jarum ya. Oke. ya. Iya. Kalau terlalu banyak bagi dia mungkin dia memberikan tekanan psikologis. Takut ya. Takut. Rasa Ya, takut lebih ya. banyak. Jarumnya bawa? Saya nggak bawa. Nggak bawa. Saya Oh, nggak mungkin bawa. Ko Yudhistira mau dibuat contoh ya? Oh, pernah. Saya tepat sekitar berapa minggu yang lalu sudah ditusuk. Oh ini sudah sama Ko ditusuk. Suryawan Wah, ini. ini. Dan rasanya Boleh, tapi nanti kita Ini mau ya. lihat ya, kira-kira gini, kan kalau misalnya tusuk jarum itu kan ya berarti ditusuk ya. Biasanya ditusuk kan bukan aliran darah, apa sih yang ditusuk? Energi. Energi gitu ya, Ya, anggaplah energi. seperti itu ya. Cuman kalau misalnya aliran darah tersendiri itu ada nggak sih yang misalnya kalau pusing itu yang daerah mana yang ditekan atau apa? Oh ada. Heeh. Itu kalau kita bicara kan tubuh kita ada aliran energi, sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Kalau orang yang belajar latihan energi itu kayak Reiki katanya kan mereka bisa lihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Nah, Kalau orang zaman dulu kan dia telah menemukan bahwa dalam tubuh itu ada kurang lebih 12 meridian utama dan 3 meridian lain yang utama juga. Nah, itu kan kita bisa melakukan penekanan sesuai dengan jarum meridian tersebut ataupun titik-titik yang ada itu untuk pengobatan bisa. Jadi tanpa penusukan jarum pun tekan dengan jari pun juga bisa. Oh, ini kita bisa contoh, kita bisa lihat langsung di TikTok ya. Jadi nanti sekaligus kita lihat, kita praktekkan. Kebetulan di sini banyak pasien. Ini ada satu, bisa kita praktekkan ini nanti ya. Tenang aja. Jadi Jemaat Tuman boleh dilihat ya di TikTok @klikfmsby buat yang pengen tahu. Misalnya, aduh saya kok sering dibilang asam lambung ya, padahal cuma minum kopi sedikit. Pagi minum sedikit, siang minum sedikit, malam minum sedikit, kok asam lambung ya. Nah, mungkin ada titik-titik tertentu yang perlu disentuh, ditekan supaya aliran darahnya lancar. Nah, boleh nanti kita coba lihat bagaimana mempraktekannya. Saya mau baca yang udah masuk di chatnya TikTok @klikfmsby. Ada yang sudah absen, tadi sudah sempat dibaca sama Kokoyo juga ya. Ada Lita Chen, Cemi Limun, welcome. Ada Sinta Wibowo, welcome.
Ya, terus ada siapa lagi? Wang Sisters, Racun KJ, Edwin Suryawijaya, salam buat Ko Yudi dan Ko Suryawan. Siap. Kenal lo? Kenal. Oh, kenal. Sama-sama pengurus juga di Ya, MTS ya. Muda Mudi. Oke, Ko Edwin, thank you. Terus siapa lagi yang sudah gabung? Oke, Melisasi sudah gabung juga, thank you. Star. Oke, ada juga yang belum absen. Silakan ya, sekali lagi yang sudah gabung di @klikfmsby. Ditunggu aja, requestnya boleh lewat WhatsApp @klikfmsby. Ada juga yang WhatsApp di 0821 7010 19, sorry. Ada Mega, request apa nih? Ni Yong Yuan Budongwo. Oke, saya coba carikan ya, karena yang biasanya bisa baca atau nyari lagu tuh Koko Wenhung mungkin, karena biasanya tiap Jumat Koko Wenhung digantikan oleh Ko Ivan ya. Jadi mungkin nanti saya coba minta tolong ke Yudhistira juga untuk nyari lagunya. Oke, terus ini Pak Dokter Prayudi biasanya ikut komentar tapi cuman bilang, wes gak komen aku. Oke, siap Dokter Prayudi. Ini kalau Dokter Prayudi biasanya komentar dari sisi medis. Dari sisi medis. Kalau bicara tentang pengobatan tradisional berarti mungkin bukan non medis, tapi apa istilahnya ya? Medis juga. Medis juga. Medis tapi secara tradisional. Oke, Ya. Oke, itu dulu. Silakan sekali lagi request. Celita Chen juga bilang halo Ko Yudhistira dan Ko Suryawan, siap. Thank you. Requestnya kita tunggu ya di WhatsApp di 0821 7010 19 dan juga di TikTok boleh di @klikfmsby. Kita akan coba carikan lagu-lagu yang di request, oke?為我犧牲太大，是我這片心一早變壞，豺狼沒法裝作綿羊，野生的畜生怎變乖？是我仰慕你天生漂亮，為騙取你心假裝善良，然而沒法相愛得長，望困住我是個車廂。我一口可以吃下了你的眼淚，我一手一腳碎盡你心才離去。沿場就遠走，變心的野獸，為何離別你比死更是難受？當天我背叛你，時刻都會內疚。僅有一次真愛沒法保留，無人像你好，世間不會有，仍難忘掉你，貪新也未忘舊。講100次抱歉，難補一個裂口，罪人從來沒法得救，因此你遠走。再遇到新的對象，定會比我好，專一善良，純良就似可愛羔羊，耐性地舔淨你的傷。我一口可以吃下了你的眼淚，我一手一腳碎盡你心才離。豺狼有遠走，變心的野獸，為何離別你比死更是難受？當天我欠着你，還一生也未夠，僅有一次真愛沒法保留，無人像你好，美麗和罕有，仍難忘掉你，貪新也未忘舊。講100次抱歉，難補一個裂口。改過亦無人能接受，從來沒有。
Tools of Mandarin. Clickers, check out baju, check out sepatu, tas sama make up. Yah, disconnected. Kesel banget gak sih? Sering kelewatan promo karena internet lemot. Mau cari harga miring? Malah pening nungguin internet yang gak banget. Ini solusinya, cukup pakai Blip. Semua akan teratasi jika ada internet cemerlang yang bisa membantu semua kebutuhan Clickers. Internet Blip cepat dan stabil, ditunjang dengan perangkat high-end, serta media akses fiber optik nasional. Jadi, mau berburu promo tidak akan terhalang dan tidak terbatas. Blip, internet cepat dan stabil. Servisnya dijamin beda dari internet lainnya. Dan free konsultasi 24 jam buat Clickers yang ingin berlangganan Blip. Untuk berlangganan Blip dan info lebih lanjut, hubungi 0899 8055 157 0899 8055 157 atau cek Instagram @myblip.id. Bisa juga cek website di blip.net.id. blip.net.id. Dengan Blip, kita bisa lakukan lebih. Blip, do more. Michael Kwang Liang is coming back to Indonesia. Apa kabar Surabaya? Hello， 各位思水的朋友，你们好，我是光良，感谢 Color Asia Live 再次的邀请我到。那是我们都回不去的从前。 Michael Kwang Liang Lonely Planet 2.0 Tour, feel the romantic emotional new concept of his tour. 真的需要勇气来面对流言蜚语。 Sunday, October 6, 2024 at Grand Ballroom Westin Hotel, Surabaya. Hosted by Edric Chandra and opening act by Alena Wu. 第一次我说爱你的时 Get your tickets now at ticket.com. More info at www.guangliangsurabaya.com. 变成童话里 Michael Kwang Liang Lonely Planet 2.0 Tour live in Surabaya. Promoted by Color Asia Live. Supported by Klik FM, educating and entertaining radio. Clickers, untuk yang gampang capek, kulitnya kelihatan kusam, kasih tripang aja. Tripang itu apaan sih? Banyak orang yang belum tahu ya. Tripang kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah sea cucumber, biota laut yang memiliki kandungan gizi unik yang setara dengan ginseng. Tetapi di Indonesia ini belum bisa merasakan manfaat dari tripang ini karena pengolahan tripang ini sulit dan repot. Kini hadir yang namanya Gisel Superfood Tripang asli Indonesia yang membawa banyak manfaat tripang dalam satu kapsul yang praktis dan penuh manfaat. Dengan proses pengolahan yang modern dan terstandarisasi dapat dipastikan seluruh manfaat tripang ada dalam satu kapsul Gisel. Buktikan sendiri manfaat Gisel, cukup satu kapsul 3 kali sehari, dapatkan kebaikannya dan Gisel aman dikonsumsi segala usia. Ingin mencoba manfaatnya? Ikuti kuisnya di Surabaya menjelang siang. Jadi Gisel bisa Clickers dapatkan secara gratis ya. Ikuti acaranya. Gisel harta karun lautan dalam satu kapsul. Tuman, Tunes of Mandarin. It's gonna be another day with the sunshine. 햇살은 나의 저녁에 비추고 반쯤 눈을 떴을 때 그대 미소가 나를 반겨요. 내 볼에 살짝 입 맞추고 사랑한다고 속삭여줘. 내 머리맡에
지금 이 순간 나보다 행복한 사람은 없겠죠. 깨지 않게 해줘요. Don't break it. 난 이것만해서 It's gonna be another day with you sunshine. 햇살은 나의 저녁 밝게 비추고 반쯤 눈을 떴을 때 이 순간 나를 반겨요. When we can get together I feel paradise. 이보다 더 행복할 수 없겠죠. 아마 그럴 거예요. 지금 내 곁에 그대가 있잖아요. It's gonna be another day with you sunshine. 그대가 나를 아름답게 하네요. 나를 안아줄래요. 사랑한다고 말해줄게요. When we can get together I feel Bersama Klik FM Educating and Entertaining Radio, menikmati indahnya tempo dulu, masih di Tuman Tunes of Mandarin dan masih bersama Patria, Ko Yudhistira dan juga Ko Suryawan. Oke, ada yang penasaran dan pengen tahu titik-titik apa yang harus dipencet-pencet, disentuh-sentuh kalau misalnya lagi pusing, lagi mungkin ada pegel-pegel gitu ya. Boleh, nanti kita akan coba cari tumbalnya. Kita akan praktekkan langsung di sini. Di sini ada banyak tumbal ya. Banyak sekali. Nanti kita coba praktek sama-sama ya. Jadi ditunjukin. Silahkan Jemaat Tuman Clickers yang mau lihat, silahkan lihat di TikTok @klikfmsby ya. Kita akan belajar yang simple-simple aja ilmunya. Tapi silahkan ke Yudhistira mungkin sedikit mengenai praktek akupunktur ini ya. Mungkin dengar-dengar akupunktur ini, saya pernah dengar ada orang itu datang ke akupunturis gitu ya. Terus dia ngasih tangannya gitu langsung. Tolong Sinsai, tangan saya dipegang gitu. Terus dia langsung tuh sembuh? kasih pegang. Oh enggak. Kalau kayak gitu kan berarti itu alternatif gitu. Ini dipegang terus langsung Sinsainya bisa ngomong. Kamu ini biasanya ini kamu sering jadi, pinjol. Kamu sering jadi slot ini. Ya, terus itu bisa keluar semua tebakan-tebakannya dan benar, terus dia seneng gitu ya, Kosurnya. Nah itu gimana itu? Kalau Kosur biasanya bisa juga nggak melakukan yang kayak gitu atau gimana? Maksudnya langsung tahu penyakitnya? Iya. Oke. Ya, bisa. Jadi gini, kalau menurut pengobatan tradisional Tiongkok itu cara pemeriksaan kita bicara dengan apa, kalau bahasa Mandarinnya kita Tungko Sijen, 4 pemeriksaan ya. Pertama-tama kita ngomongnya Wang Wen Wen Cie. Pertama kali melihat ya. Dari orang datang kita lihat dulu dari wajahnya dan lain-lain dari luar. Kemudian kalau dibilang ada satu kitab klasik kuno yang mengatakan bahwa dokter yang hebat itu dia begitu lihat dia langsung tahu penyakitnya apa. Kemudian kedua itu pertama melihat, kedua membau, Wang Wen. Justru membau itu lihat, misalnya ada bau dari mulutnya keluar bau apa, ada bau naga api, naga api jangan-jangan ya. Sesuatu yang nggak bagus, seperti kayak misalnya orang kencing manis kan dia kalau kencing kan kencingnya ada bau, ya, orang yang dia seperti kayak ada bau seperti cuka apel gitu. Nah, baunya kayak cuka apel. Itu salah satunya apa, kita membau. Kemudian
Melihat itu juga termasuk melihat lidah, ya melihat mata. Kan ada orang dari lihat mata kan oh sakit kuning, matanya warna kuning gitu kan. Kemudian ketika melihat lidah, oh dari lidah dia bisa tahu misalnya dia ada masalah apa, ada stagnasi, ada masalah jantung, misalnya ada masalah lambung, itu juga bisa kelihatan. Itu kita namanya dari melihat. Kemudian yang ketiga kita bertanya, yaitu sama seperti dokter, kita bertanya riwayat penyakit, keluhan dan lain-lain. Ya. Terakhir itu baru kita bicara meraba. Meraba itu termasuk kita menyentuh misalnya area misalnya dia bilang sakit di tangan, kita pegang misalnya area yang sakitnya itu kita lihat apakah ada benjolan atau ada anget ya, atau ada hal yang tidak normal misalnya di permukaannya sakit. Kemudian meraba itu juga bicara tentang meraba nadi. Itu yang tadi seperti Ko Yudhistira katakan, meraba nadi itu bisa mengetahui kondisi dari tubuh seseorang. Karena orang zaman dulu itu dia tidak melakukan pembedahan ya. Jadi kalau ada profesor dia mengatakan bagaimana sih membedakan pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional. Ya. Dia mengambil satu contoh ketika kita membeli semangka. Nah, ketika kita membeli semangka, tentu kita mau semangka yang manis kan ya. Ya, betul. Ada kalau kita tahu orang Tiongkok dia suka tepok-tepok tuh. Ya. Pokok dulu, diketok-ketok dulu gitu bunyinya. Dari bunyinya dia bisa tahu mana Iya, yang iya, manis, iya. mana yang enggak. Kemudian kan dia lihat dulu kan, luarnya kulitnya ada yang keriput atau gimana. Terus kemudian dicium-cium. Sama kalau kita pilih durian kan kita juga Pilih durian gitu ya. Ya, mana yang manis kan. Itu kemudian dia dari itu cara gitu kita bisa tahu oh ini semangkanya manis. Bisa langsung dimakan. Tapi kalau konvensional gimana caranya tahu dia manis? Dia harus ambil jarum suntik, dia suntik ke dalam, dia keluarin, dia masukin ke laboratorium. Harus dites manis, dulu, diuji dulu. Manis ini boleh minum. Atau dia langsung potong semangkanya dibuka. Wah merah ini. Ya, gitu. Tapi bedanya itu orang zaman dulu dia tidak melakukan pembedahan. Jadi dia melihat melalui tanda-tanda di luar tubuh kita. Itu tanda-tanda yang nampak di dalam tubuh kita itu mencerminkan kondisi organ-organ tubuh di dalam kita. Baik itu cara melihat, membau, meraba atau meraba nadi, itu kita bisa melakukan diagnosa terhadap kondisi tubuh seseorang. Ya. Berarti ini ya, sebisa mungkin orang zaman dulu itu nggak melakukan pembedahan karena selain resikonya tinggi gitu ya, khusus juga ya. Benar, karena ada kalau orang budaya Tiongkok dia mengatakan bahwa tubuh itu adalah warisan orang tua ya. Ada satu pepatah itu dia, jadi biasanya orang Tiongkok dulu itu tidak melakukan pembedahan. Tidak melakukan pembedahan ya. Autopsi dan biasanya mereka gitu tidak ya. melakukan itu. Ini saya jadi penasaran ini sekarang. Ini Ko Suryawan ini kan pengalamannya sudah panjang ya, di dunia akupuntur sudah cukup panjang gitu ya. Ada nggak kasus-kasus terberat yang pernah ditangani sama Ko Suryawan dan akhirnya berhasil gitu, orangnya bisa dari yang misalnya nih orangnya sudah nggak ada harapan gitu, itu akhirnya bisa jadi seger lagi, bisa jadi sehat lagi kayak sedia kala gitu. Mungkin kalau kasus terberat, saya nggak ngomong kasus terberat lah ya, karena berat bagi setiap orang berbeda-beda ya. Saya ambil contoh kasus yang paling sukses, salah satu. Ya. Jadi saya awal saya praktek akupuntur itu. Saya kan mulai praktek 2014 awal ketika baru pulang dari Beijing. Kemudian di 2014 akhir itu ada salah satu pengusaha Surabaya bujukin saya untuk ngobatin satu mantan gubernur di Kalimantan. Dia datang ketemu saya bilang, mau nggak pergi ke Kalimantan ngobatin Pak Gubernur kena Di stroke. luar pulau ini ya? Di luar pulau. Kalimantan. Oke. Wadah janganlah, baru lulus kan, pengalaman belum banyak, tegang, Langsung jabat lagi. ditantang ini istilahnya. Tapi dia datang sampai 2 kali ke saya waktu itu nyariin. Dia selalu ngomong, tenang Surya, Pak Gubernur itu stroke ringan. Oke, karena dia udah datang berapa kali ke tempat saya, nggak enak ya. Udahlah, oke, saya bilang, oke lah saya pergi ya. Sampai ke sana ke rumahnya gubernur, rumah dinasnya malam-malam. Terus saya datang, Pak Gubernurnya ternyata 2 minggu udah nggak bisa gerakin anggota badannya tangan yang sebelah kiri. Dan 2 minggu itu nggak dilakukan apapun pengobatan Ya, mungkin. jadi dia kena stroke kira-kira. Ya waktu dia 2 minggu sebelumnya itu kena stroke.
waktu dia ketemu, dia jalan-jalan di Jogja, ketemu sama Pak RI 1 waktu itu Jokowi, terus dia terbang, waktu itu dia kena stroke, dia waktu itu dibawa langsung ke Malaysia, di Malaysia nggak ada perubahan apapun, terus dia pulang ke rumahnya. Waktu saya datang 2 minggu itu nggak bisa gerak, langsung saya tegang kan, waduh ini stroke berat nih, nyata, waduh gue dibohongin. Tapi udah datang nggak mungkin kan, nggak melakukan terapi. Kayaknya terus terapi kan selesai. Itu model awal-awal masih tusuk jarum tuh masih kadang-kadang gemeteran. Masih gemeteran ya. Keringetan gitu kan, karena tegang kan. Biasa nusuk. Iya. Terus. Habis saya nusuk kan saya pergi ke ruang tunggu kan, sama yang ngajakin saya duduk sama ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada yang teriak. Wah, habis itu kita kan pergi lihat. Ternyata Pak Gubernur ini bisa angkat tangan. Oh, oke. Lebih dari 45 derajat kakinya juga bisa. Sampai semua orang kaget. Semua orang bilang, wah Pak Gubernurnya ini bakal cepat sembuh nih. Tapi yang paling kaget siapa sebenarnya? Ya, yang nusuk. Yang nusuk. Loh kok bisa gitu kan? Kok bisa? Wah, ini kayak film DKI nih, Warkop DKI loh. Kok bisa? Wah, ternyata aku motor gua oke ya. Wah, berarti sejak saat itu langsung ya, langsung terkenal ya, langsung karirnya lebih melejit gitu ya. Maksudnya sejak saat itu saya udah nggak pernah tegang lagi. Sudah lebih percaya diri lah. Portofolio pertamanya Pak Gubernur ini. Waduh. Ya sejak itu ya. Sejak itu ya. Hadapi penyakit model apapun sih saya bisa tenang, nggak sampai grogi gitu. Berarti bisa dibilang cukup instan juga ya efeknya ya? Atau apa? Kalau dibilang instan itu kan misalnya tusuk langsung sembuh. Itu berapa lama dari pada saat setelah diterapi terus ada kemajuan seperti itu? Tergantung per kasusnya. Kita nggak bisa ngomong satu kali ada sembuh atau enggak, itu enggak. Gitu. Kalau kita lihat ada orang yang memberikan pengobatan dia sistem per paket. Kalau saya sih nggak pakai per paket karena kita nggak tahu kapan bisa sembuh. Ada sekali bisa sembuh ya sekali aja. Kenapa harus bikin paket 4 kali gitu kan? Gitu kan? Kalau memang bisa sembuh sekali ya bisa sekali. Tapi banyaknya sih kalau umumnya gini, kalau penyakitnya baru itu biasanya sekali kadang-kadang bisa langsung selesai. Tapi kalau riwayat penyakitnya semakin lama semakin panjang itu biasanya butuh waktu lebih lama. Oke. Iya. Tapi tadi sempat disebut kalau untuk kanker nggak bisa atau bisa tapi kurang efektif atau gimana itu? Bisa cuma ya seperti saya bilang, kalau misalnya dia tumor ganas kan perkembangan penyakitnya kan sangat cepat. Sedangkan kita melalui akupuntur itu kan kita memperbaiki energi dalam tubuh. Jadi yang menyembuhkan adalah dirinya sendiri itu istilahnya ya. Jadi termasuk self healing gitu ya. Membuat tubuh ini bisa membenahi sel-selnya sendiri gitu ya. Jadi kalau seperti yang saya pernah katakan, sebenarnya sering saya katakan kepada pasien maupun orang lain itu, akupuntur itu dia adalah satu terapi energi ya. Kenapa manusia itu sakit? Karena aliran energinya tidak teratur. Aliran energi itu yang tidak normal bisa dikategorikan menjadi 3. Pertama, dia terlalu cepat jalannya. Kedua, dia terlalu pelan. Atau dia nggak jalan. Jadi stimulasi akupuntur itu yang cepat dibikin normal, yang pelan dibikin normal, yang nggak jalan dibikin jalan. Tapi untuk memberikan proses ini kan kadang-kadang tidak bisa satu kali terapi untuk bisa nyampe sirkulasi energinya yang normal. Nah, kalau penyakitnya berat, kita kan terapi untuk normalnya kan dia agak sulit. Seperti saya bilang tadi. Kalau musuhnya udah punya banyak tank, kita masih baru mulai start, kita akan kalah. Karena cepat sama perkembangan penyakit. Iya. Dan pernah misalnya ada pasien yang sudah pernah ditangani di sini, tapi nggak sembuh atau mungkin malah tambah parah, datang ke Ko Suryawan terus ditangani gitu. Oh ada banyak. Tapi untuk kasus-kasus ini biasanya saya sebagai praktisi pengobatan sih kita nggak boleh selalu ngeklaim kita paling pintar ya. Itu karena itu kan sebenarnya pasien itu datang dia berobat kan pasti ada proses referensi ya. Apapun mungkin, dia pengobatan yang dia pernah tempuh, misalnya dia pernah ke dokter A, nggak sembuh dia ke dokter B, terus kemudian dia ke dokter C, terus kemudian ke saya, terus kemudian sembuh di saya, itu belum saya nggak bisa ngomong itu semua adalah hasil kerja keras saya, enggak. Itu semua dokter A, B, C semua punya sudah kontribusi. Ada prosesnya. Nah, mungkin dia dari dokter A udah mulai membaik sedikit, cuma dia mungkin nggak ngerasa, ke B membaik sedikit. Kayaknya saya pas kebetulan dia bisa langsung membaik lebih banyak, kemudian dia bilang kalau saya pribadi sih
selalu mengatakan bahwa mereka itu pasti punya kontribusi. Ada kasus ya, itu yang paling saya kaget itu waktu terakhir kali Pak Suryawan ini, Ko Suryawan ya, PLB santai. Itu di UKDC, itu yang ini pengobatan akupunktur yang di UKDC yang kapan hari itu sampai bisa menyembuhkan jerawat ya. Bener ya? Jadi bisa membantu. Misalnya nih kan ada kan sekarang banyak tuh, bahkan klinik-klinik kecantikan tuh kan sampai klien tuh rela mengeluarkan uang berapa aja untuk bisa sembuh tuh dari yang namanya jerawat. Nah, di akupunktur ini apakah memang bisa untuk membantu orang bisa membaik lah, intinya jerawatnya berangsur-angsur pulih dan setelah itu pertumbuhan jerawatnya berhenti sehingga mukanya bisa bersih kayak gitu. Bisa, karena kalau kita bicara kan jerawat salah satunya adalah faktor hormonal kan ya, ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Dengan pengobatan akupunktur kita memperbaiki hormon orang tersebut. Kalau hormonnya bagus, otomatis jerawatnya akan berkurang. Berarti hormonal bisa ya? Bisa. Jadi barang hormonal tuh kan ya urusannya kan luas juga ya. Jadi bisa ke orang yang banyak haid yang dan segala macam. karena biasanya mengalami masa tertentu seperti tadi Ko Yudhistira bilang ya, kalau misalnya masa PMS itu Betul. kan ada perubahan secara hormonal. Kalau karena makanan juga mungkin menyebabkan ya mungkin seperti tadi ya, kalau saya bilang asam lambung apa segala macam. Soalnya saya sempat ke dokter karena ya itu ya, karena GERD atau asam lambung gitu ya, ke dokter. Dokternya bilang, "Wah, ini Anda kebanyakan pikiran." Saya memang kebanyakan pikiran, tapi saya habis ngopi dan makan sayuran yang bersantan. Ini apa hubungannya? Jadi apa diagnosanya seperti itu ya? Maksudnya kebanyakan pikiran kok jadi GERD. Maksudnya bukannya karena makanan. Justru harus dihindari atau gimana ya kalau misalnya udah kayak ini ya? Kalau kita bicara GERD atau asam lambung, hampir 90% lah orang Indonesia pasti punya masalah lambung. Ya. Dikarenakan kenapa? Karena orang Indonesia suka makan pedas. Betul. Kita pesan nasi goreng, kalau kita bilang jangan pakai cabai, dia pasti kasih cabai. Sedap. Apalagi Surabaya ya. Iya. Itu Pak, makanya hampir sebagian besar orang Indonesia punya masalah lambung. Apalagi kalau pas musim bulan puasa, kemudian ditambah puasa, udah pasti ada masalah lambung. Nah, kalau kita bicara, jadi kalau mau sembuh asam lambung, pertama-tama harus jaga makan, itu memang harus. Kedua, kalau kita bicara dengan hubungan asam lambung dengan pikiran, itu memang kalau secara teori Chinese medicine pun ada disebutkan. Ada juga. Pikirannya terlalu banyak itu mempengaruhi lambung. Itu membuat energi lambungnya tidak berjalan dengan baik, malah kadang-kadang naik ke atas, yang bikin kita jadi asam lambungnya naik karena terlalu banyak pikiran. Gitu. Berarti dokternya nggak bohong ya? Ini lambung ini erat kaitannya sama psikologis juga ya. Psikologis juga bisa mempengaruhi lambung kita gitu ya. Ada nggak nih, Kosur? Ada gini, misalnya gini, orang sakit itu ya. Terus kan terapi akupuntur. Nah, mungkin nggak orang ini kalau terapi itu nanti kayak nagih gitu loh. Jadi kalau di terapi terus dia baik, tapi nanti kalau terapinya stop, dia nanti kambuh lagi. Kan ada kadang orang kan jangan-jangan nanti saya ketagihan ya, bisa juga ketagihan kayak gitu. ditusuk jarum. Nah, itu. Ya, banyak juga orang yang bertanya hal yang sama ke saya tentang hal ini. Ya, kalau saya bilang kan itu yang ketagihan itu karena dia nggak hidup sehat. Kan karena akupuntur dia memperbaiki sirkulasi energi bagus, darah otomatis lancar. Nah, jadi kan kalau kita nggak pernah olahraga, kita bangun siang, gitu, saya semua itu kerja nggak kerja. Nah, itu gitu. Saya lagi. Kebanyakan di kantor cuma duduk, bikin kopi, apalagi. Membuat aliran sirkulasi darah kita sama energi kita kan di ruang ber-AC. Itu sama aja seperti kita pijatnya. Karena banyak orang bilang kan pijat itu bagus, tapi kan pijat itu salah satu olahraga orang malas kan ya. Jadi kita nggak olahraga, tapi digerakin, otot kita digerakin. Orang yang olahraga buat kita. Habis dipijat kita rasa segar ya, karena kita sama seperti kayak olahraga, cuma digerakin sama orang lain. Akupuntur juga seperti itu. Tapi kalau ketagihan sih enggak, mestinya sih enggak. Karena rata-rata orang takut jarum. Jadi jarang sekali ada orang yang bisa ini ya. Dan juga sensasinya itu loh, sensasi ditusuk saya nggak takut jarum, cuman saya takut ditusuk jarum.
Kalau ada jarum depan saya biasa, tapi kalau wah ini tusuk ini. Apalagi jarumnya bisa bergerak sendiri. Wah. itu Ah, terbang. waktu mau disuntik apa yang kemarin kita disuntik buat COVID vaksin, waduh itu udah repot itu udah. Oke, saya baca dulu yang udah interaksi di TikTok ya @klikfmsby ramai sekali. Cesinta, thank you. Apa ini? Tumpengan merayakan perpanjangan jam tuman enggak dong. Apa mau diperpanjang sampai jam 10 malam tambah akupunktur ya, jangan ya. Oke, ada Amigo menyala bangku, siap. Siska Cleopatra nanya, kalau sakit gigi titik mana yang kudu diteken? Sakit gigi? Apa? Biasanya titik di hoku, di tangan. Justru di tangan. Oke, di sebelah mana? Mungkin boleh ditunjukkan di kamera. Kalau misalnya sakit gigi, ini sakit gigi yang di area apa? Biasanya paling sering sakit gigi Geraham daerah ya. sini ya, geraham ya. Geraham. Daerah belakang ya, mungkin karena 40-an kan keluar geraham bungsu. mungkin karena itu. pertumbuhannya tidak Ya. sempurna ya di Makanya celah-celahnya gigi gitu ya, Benar, jadinya benar. mungkin di titik Kita bisa mana? tusuk di titik Coba antara sambil dua ditunjukin. jari telunjuk sama jari kelingking sini. Oke, di sini. Kalian bisa tekan dengan keras Coba sampai ke ada Yudhistira rasa juga. linu. Ya, ini. Ada rasa linu. Ini kan untuk pusing-pusing juga bisa ya. Bisa ya. Oke. Wah, ini tekannya gini. Agak di kameranya mungkin agak dinaikkan sedikit. Ah, ya gitu ya. Oke. Antara dua jari Tangan kanan. Kita bisa tekan. Tekan sampai Ya, ada rasa linu di sana lah ya. Itu. gak jerit ya? Ada jaringan titik. Gak jerit ya? Sebenarnya mau jerit. Wah. Saya tangan dong, saya malu dong. Oke. Oh, di titik Nah, ya sini. itu. Kenapa bisa? Karena area meridian itu kan dari tangan dia ini, ke sini. atas kepala. Oh, gitu. Ini bisa ngilangin pusing juga ya, Ko Surya. Pusing, rasa-rasa ngilu, nyeri-nyeri. Nyeri bisa Ini bantu. Ini adalah hoku Sakit itu ya? titik apa? Sakit loh, Meridian guys. usus besar. Sakit loh ini. Oh, Untuk gitu. pencernaan juga bisa. Tangan kanan aja atau yang kiri, Kiri juga Kanan bisa. kanan kiri boleh. Kanan kiri. Oh. Badan kita pencerminan nggak, Kosur? Jadi misalnya titik kanannya di sini, kirinya juga di sini, kita pencerminan atau enggak? Pencerminan. Pencerminan badan. Jadi ada beberapa dia karena meridiannya kan dari kiri ke kanan kan Iya. ya. Nah, jadi sakit di kanan bisa tekan yang di sebelah kiri Oh, ataupun dibalik sebaliknya. ya. Dibalik. Jadi kalau sakit di tubuh bagian kanan yang di Tekan yang tekan kiri yang boleh. kiri. Habis itu tekan yang kanan juga oke. lebih bagus hasilnya. Oh, Oke. tekan kiri kanan. Pokoknya kiri kanan ya, Pokoknya kiri kanan semua jos. semua tekan. Nah, biasanya sampai berapa lama atau Kalau sampai nggak akupressure sakit? mungkin bisa tekan 30 detik sampai 1 menit. 30 detik sampai 1 minggu? Satu Oh, 1 menit. Oh, kira sampai 1 minggu. Di 30 detik sampai 1 minggu. Nanti Suwi. diulang lagi gitu ya. Ya, ya. Beberapa set gitu ya. Oh, harus istirahat juga Istirahat, ya. ya. Kalau misalnya ditekan terus kan ya Nanti nggak bisa balik nanti, bisa bengkak bisa. ya kayaknya. Pegel juga. Oke, ya oke. tekannya. Ini sekali lagi yang mau tanya-tanya di TikTok boleh, di WhatsApp juga boleh 0821 701019. Tapi kayaknya lebih asik kalau misalnya Jemaat Tuman lihat di TikTok ya, karena bisa langsung praktek gitu ya. Ya, bisa langsung lihat visualnya kan. Iya, langsung lihat visual. Dita Chen, kalau pelangsingan gimana? Kalau di akupunktur jadi lebih nggak pengen makan atau lebih ke melunturkan lemak? Oh, oke, silakan. Kosur mungkin boleh menjawab. Kalau saya pengen langsing, kalau saya pribadi sih selalu tidak menyarankan orang yang mau diet akupuntur. Oh, justru nggak boleh atau tidak disarankan. Karena kan akupuntur bayar, Ah. olahraga gratis, jaga makan jadi lebih gratis. baik. Iya. Kenapa kita yang bisa gratis, kenapa kita harus bayar? Oke. Kalau intinya kalau kita dalam keadaan sehat, ya sehat, lalu ingin menurunkan berat badan, ya olahraga aja. Olahraga paling oke, kan dapat bonus ya kan olahraga kita Olahraga, udah turun C. badan kita juga sehat kan. Akupuntur pertama dia sakit, kedua Ya. dulu waktu saya di Beijing guru saya pernah melakukan penelitian untuk yang akupuntur diet itu dia hasil penelitian mengatakan bahwa akupuntur murni tanpa mengubah pola hidup dan pola Ya. makan itu 1 bulan hanya bisa turun 2-4 kilo. Oke, 1 bulan Oh, tuh. tapi sudah bagus tuh ya. Beberapa orang kan sudah ngerasa itu nggak buruk Ya. gitu. Ya. Nah, Itu itu tanpa swab. minum, tanpa ada obat tambahannya. Iya. Hanya akupuntur murni, tidak merubah pola hidup. Nah, kalau ada orang bilang kan, oh saya akupuntur, terus saya merubah pola makan misalnya, saya mulai diet. Kalau saya bilang ngapain akupuntur merubah pola makan? Ya, Udah langsung. ubah kan, pola gitu kan. makan ya. Biasanya orang kan seneng kalau di boosting gitu ya, di boost Ya. gitu, pakai akupuntur. Nah itu kalau dari akupuntur sendiri dia itu akan melunturkan lemaknya atau apa tadi pertanyaannya? Iya.
Kalau untuk melunturkan lemak, tadi sebenarnya ya itu tadi memang paling betul ya olahraga ya. Tapi tadi pertanyaannya Kalau menurut saya cara kerjanya tuh kayak lebih mempercepat metabolisme. percepat metabolismenya. Seturut umur kita kan metabolisme kita menurun kan. Nah, dengan stimulasi akupuntur mempercepat metabolisme sehingga lemak yang ada dalam tubuh dia lebih bisa terbakar. Oke. Terus ada yang nyapa Wang Jin Yuan. Halo Ko Suryawan dan Titi Yudhistira. Oke. Dan Cesinta nanya kalau GERD yang ditekan yang mana? Waduh, sakit GERD juga Cesinta ini gimana? Titik yang tadi Kalau boleh. GERD, Kalau mau ditambah titik yang di kaki juga boleh. Di kaki. Wah, ini Mungkin nanti agak pakai sulit video memperagakan mungkin. ini ya. Nanti kita cari tumbalnya aja biar sekalian ya di Banyak titik-titiknya. Kita banyak yang bisa kita coba ini ya, coba jadi tumbal nanti ya. Tenang aja. Oke, sekarang saya mau puterin lagu dulu. Tadi ada yang request Ni Yong Yuan Bu Dongwo dari Huang Jiajia. Mudah-mudahan ini yang dimaksud, yang di request ya. Sambil kita lanjut lagi nanti masih bahas tentang akupunktur. Yang mau request juga boleh di 0821 7010 19 ya di WhatsApp atau di TikTok @klikfmsby. Silakan kita tunggu request-requestnya. Masih di Tunes of Mandarin, masih bersama Patria, juga bersama Ko Yudhistira dan juga Ko Suryawan, akupunkturis ya istilahnya. Akupunkturis. Ya, akupunkturis. Jadi sebagai seorang praktisi akupunktur, pengobatan tradisional, medis tradisional, begitu penyebutannya? Tradisional Tiongkok. Tradisional Tiongkok, ya. Oke, dan sudah berapa banyak total pasien yang datang ke Ko Suryawan? Itu enggak ini. Sampai sekarang ratusan, ribuan? Di atas 1.000 mungkin ada. Wah, di atas 1.000. Berarti ini suaminya C. Yohana salah satu dari 1.000 orang tadi. Ini ada yang WhatsApp, keren Kosur ini langganan suamiku katanya. Salah satu pelanggan, mungkin Ko Suryawan kenal ya? Saya ada nomor WA-nya. Ada WA-nya. Oh, sudah WA Udah langsung. tahu ya. Kenal. Jadi sudah ribuan ya bahkan yang ditangani ya sama Ko Suryawan ya. Dan kasusnya beda-beda semua. Kasusnya beda-beda. Paling banyak sih rata-rata sih keluhan nyeri sama stroke sih biasanya. Oh, keluhan nyeri sama stroke. Nyeri dan stroke. Oke. Kencing manis ada juga beberapa. Kencing manis ada beberapa, tapi kencing Jantung. manis kalau dari sisi akupuntur agak kurang begitu cepat hasilnya. Saya sih biasanya merekomendasikan minum herbal sih kalau untuk pasien yang diabetes. Iya. Ada juga yang WhatsApp, sebentar saya baca dulu. Selamat sore Ko Surya, saya Pak Wahyu di Rewin. Saya penderita stroke sebelah kiri sudah 6 tahun karena komplikasi diabetes. Nah, ya begitu stroke saya pengobatan di rumah sakit dengan Dr. Syaraf. Juga pengobatan akupunktur selama kurang lebih 2 tahun. Sampai sekarang tangan saya yang sebelah kiri belum bisa digerakkan. Apakah masih bisa disembuhkan dengan akupunktur? Oke. Langsung jawab. Ya, silakan. Gini ya, stroke itu kan kita mau lihat dia kerusakannya seberapa parah. Tapi pada intinya sih semakin muda umurnya semakin kemungkinan cepat pulihnya semakin besar. Jadi sebagai contoh, kemarin saya ada satu pasien umur 48 kena stroke sekitar 1 Agustus. Ketika kemarin datang ke saya itu kaki kanannya nggak bisa gerak sama sekali. Wah. Tapi dia tangan kanannya bisa gerak. Dia waktu itu sempat WA saya dia berharap hanya 1 kali terapi bisa ya. Kemudian saya katakan 1 kali terapi nggak bisa, tapi kemudian suruh coba. Kemudian dia kemarin datang, kemudian setelah saya akupun terapi itu dia langsung bisa gerak kaki kanannya dari bisa gerak. Jadi kalau terus kemudian stroke itu pertama kan semakin muda semakin cepat pulih. Jadi terus kedua itu kalau kena stroke sebelah kiri itu mestinya sih lebih gampang sembuh dibandingkan kena stroke sebelah kanan ya. Oke. Kenapa? Kalau kasus kira-kira? Harus karena kanan kena motorik. Oke. Jadi lebih sulit sembuh biasanya. Dan saya sih rata-rata jarang
banget bisa nemuin orang stroke kanan itu bisa sampai 100% pulih, itu jarang gitu. Saya ada kasus pasien tapi sayangnya pasien tersebut itu udah almarhum ya. Itu dia sembuh kanannya hampir 95% dari sampai bisa naik motor sendiri ya. Tapi kemudian meninggal karena kecelakaan ya, sangat sayang sekali. Jadi kalau stroke kiri itu mestinya lebih cepat sembuh ya. Jadi kalau dalam kasus 6 tahun masih belum bisa gerak, menurut saya agak kelewatan, agak kelamaan ya, maksudnya agak kelamaan ya. Kalau kita bilang bahasa Jawanya apa ya, agak kasep ya. Karena stroke itu juga dia ada golden time-nya ya. Jadi kalau menurut dari dokter rehab medik itu dalam misalnya golden time-nya itu nggak boleh lewat 2 tahun ya. Kalau lewat 2 tahun itu akan sulit sembuh. Ya. Tapi kemarin saya juga ada pasien orang Makassar stroke 10 tahun. Dia kena tangan kiri kalau dia kena tangan kiri kalau nggak salah. Dia sekitar 60-an, jadi dia kena stroke-nya sekitar 40-an mungkin ya, atau 50-an. Itu waktu datang ke saya juga dia nggak bisa angkat tangan kirinya itu. Setelah terapi itu dia bisa angkat tangan kiri. Tapi saya juga nggak janji ya 6 tahun itu misalnya apakah bisa ada perubahan atau enggak. Tapi intinya gini, selama dia tidak kaku itu bisa. Tapi kalau kaku itu dalam arti misalnya tangannya menekuk seperti ini, terus kemudian tangannya genggam nggak bisa buka, itu hampir nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuhnya karena ketika kita buka tangannya dari genggam ke sini itu sakit sekali. Ya apalagi kalau orang udah begini terus ya, dibuka ini sakit, kemudian dari sini dipaksa lurus itu juga sakit. Ya. Dan banyakan orang itu nggak kuat nahan sakitnya itu. Kalau udah dari awal udah nggak tahan sakit, kita sebagai pengobat juga bingung ya. Bukan, kita juga kita juga putus asa gitu. Kalau pasiennya sendiri nggak mau berusaha gitu. Saya juga mudah sakit orangnya. Saya ada dengar katanya stroke itu kalau ini nggak tahu ya omongannya bener apa enggak ya. Jadi kalau perempuan itu lebih parah kalau dia stroke bagian mana, kalau laki lebih parah bagian mana? Satunya kanan, satunya kiri gitu loh. Itu bener nggak sih? Kalau menurut pengalaman saya sih enggak terlalu nggak signifikan ya. Tapi yang pasti kanan lebih sulit, kiri lebih gampang. Oke. Itu maksudnya menurut pengalaman ya. Dari pengalaman saya, tidak melihat jenis kelamin ya. Tidak melihat jenis kelamin. Tapi seperti tadi ya Pak Wahyu yang bertanya, mungkin ya masih ada harapan tentunya ya selama. Seharusnya sih ya. Ya buktinya kan yang berapa pasien saya juga ada pasien luar kota juga, dia udah kena stroke 10 tahun nggak bisa angkat tangan selama 10 tahun. Setelah terapi bisa juga, tapi ya tetap aja kaku. Maksudnya nggak bisa pulih seperti semula ya, tapi balik lagi sih ya, selama nggak kaku bisa. Kalau kaku itu lebih sulit. Itu mau lihat balik lagi apakah Anda kuat nahan sakitnya dan kemauan sembuh kalian besar mengalahkan rasa sakitnya, itu ya bisa. Kalau rasa sakitnya itu ada pasien yang nggak mau, dia digerakin lagi kalau udah kayak gini, kalau udah tangannya udah begini ini sulit. Nah dari gini, soalnya kalau dari sini dibeginiinnya itu sakit. Apakah dia mau orang yang dibeginiin dari begini? Nah itu balik lagi ditanyakan kepada orangnya sendiri apakah dia mau dibegini. Ya. Buat yang penasaran dibeginiin itu apa, seperti apa, lihat di TikTok ya. Jadi kalau yang nonton di TikTok dari tadi pasti bisa jelas ya melihat bagaimana yang diperagakan sama Ko Suryawan ya. Oke, terus ada pertanyaan juga mungkin dari ini mau atau mungkin ini jangan-jangan jemaat cuman sudah pada penasaran. Penasaran ya. Mungkin dari sekian banyak mungkin pertanyaan yang tadi sempat muncul yang kita munculkan di TikTok ya, ada yang nanya tentang Siska tadi nanya sakit gigi, terus siapa lagi yang tadi tanya ya? Sebentar. Sinta nanya GERD, oke. Terus Lita juga nanya tentang apa nih, pelunturkan lemak. Kalau saya tadi nanyakan tentang ya pusing ya, sakit gigi atau pusing gitu ya. Tadi sudah ditunjukin di area tangan. Sekarang kita punya tumbal. Ini kita sudah siapkan tumbal. Sudah tunggu-tunggu dari tadi ya. Nah ini dia masih muda tapi udah penyakitan. Nah ini, coba tumbalnya sini silakan. Jadi kita ada satu pasien anak magang. Coba perkenalkan diri dulu, Dek. Dek, jangan ya, Dek.
Perkenalkan nama Ya. saya Rahul Alfiansa Tilali. Ah. Saya sekolah di SMK Jasa Ah. kelas 12 TKJ 2. Wah, ini udah kayak perkenalan resmi sekali. Jadi Rahul ini adalah salah satu anak magang kita. Umurnya masih berapa kamu, Rahul? 18 tahun. 18 tahun. Oke, ya. Jadi Rahul ini akan kita jadikan kelinci percobaan. Sembuh nggak ditanggung ya Rahul ya. Kita disclaimer dulu. Oke, jadi mungkin boleh Rahul sambil konsultasi ya. Ini istilahnya konsultasi ya. Coba mungkin bisa diceritakan sedikit. ya ke Yudhistira agak ke sini Iya, sedikit, ke iya. kanan sedikit Iya, ya. Rahul boleh agak sedikit maju. Ya, jadi Ko Suryawan di sebelah, kalau dilihat di TikTok ya di sebelah kanan layar ya sedikit ya. Oke, boleh cerita dulu nih apa penyakitnya Rahul nih? Keluhannya apa, Rahul? Ini dari leher, Dari leher, punggung, tangan, tangan, kaki. kaki. Waduh, yes. Lengkap gitu. Ya. Ya sakitnya Apa? kayak- Sakitnya tuh di sini? Kalau tidur tuh tidak nyenyak. Tidur tidak nyenyak. Banyak nyamuk. Iya. Benar. Banyak nyamuk. Oke, mungkin seperti asam urat kah? Kalau seperti itu, Ko Suryawan? Oh iya, asam urat. Oke, silakan Ko Suryawan. Ada asam urat. Ada. Pernah periksa? Iya pernah. Tangannya geringgingan. Iya. Dua-duanya geringgingan. Iya dua-duanya. Kamu agak bungkuk. Coba ke Yudhistira, mikrofonnya Ko Suryawan boleh didekatkan mungkin. Ya. Sering sakit kepala, ya. Iya sering. Saya sekarang ngajarin ya kalau sakit Oh, sorry, kepala, sebentar. kita bisa menekan titik area Nah, ini baru kedengeran. sekitar Sorry. kepala. Ya, pertama-tama bisa menekan yang kedua sisi dari di samping matanya ini. Ini ada sedikit lubang, kita bisa tekan. Tekan dua lubang ini namanya adalah titik akupuntur hayang. Kita bisa tekan. ini. Kemudian dihitung sampai 9 lepas, kemudian Oke. tekan lagi. Sebentar, Ko Suryawan mungkin boleh diarahkan ke kamera. Nah, biar kelihatan mukanya disiksa ini. Sebentar, saya bantu untuk mengatur sedikit ya, biar jelas. Jadi ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Kita bisa tekan yang dari dua sisi ini. Ya, jadi seperti kalau misalnya kita tekan sebelah sini ya. Saya biasanya suka tekan saya hitung 9, kemudian lepas, kemudian tekan lagi 9, lepas sampai 9 kali. Ya. Kemudian bisa ngambil titik yang pas di tengah di alis. Sama ya, atau kita bisa misalnya diputar sedikit, ditekan putar gini ya. Kemudian di hidung sini ya. Kemudian yang pas di bawah mata sini 2 ya. Ya, kita lihat. Jadi seperti totok wajah gitu ya. Ya. Ko Surya. Benar, ya. Ya, ini masih belum berdarah ini. Kemudian di belakang telinga ya. Pas di belakang telinga. Heeh. Kemudian kita bisa tekan. Biasanya kalau ada keluhan bisa akan terasa sakitnya. Nah, kemudian ngambil titik yang di bawah tulang tengkorak persis di bawah tulang leher. Kemudian menekan sampai ke batas tulang tengkorak sama tulang lehernya. Sakit ini. Iya. Sakit ini, wah enak tambah digowet no ini. Itu sakit terus dikejar sakitnya nanti. Ya, kalau Wah, kita seperti ada ini ya. ekspedisi kita ada teori bahwa pudung cedung. Jadi kalau karena nggak lancar maka sakit. Jadi kalau misalnya di tempat yang kita tekan dia sakit, itu berarti ada aliran energi yang tidak lancar di daerah tersebut. Wah, ini enak ini kayaknya ini. Ini efeknya gimana setelah nanti selesai di terapi seperti ini? Apakah langsung enteng gitu badannya atau Bisa langsung. bisa ya? Sekarang. Iya, lumayan sih. Lumayan sih. Mana sakit? Ini. Sakitnya sebelah kanan nih. Sakit ditekan atau Ditekan, iya. sakit bekas ditekan? Iya. Nah, sekarang masih sakit? Enggak. Ya, kan? Sudah enggak. Gitu kan, Jadi ya. lebih lemes gitu ya. Iya.
Lemas. Iya, lemas kalau kurang makan. Lemas. Iya. Ya, kemudian seperti yang titik yang tadi kita tadi bilang titik heku yang di jari ini kita bisa tekan ya. Ya. Untuk pusing, untuk sakit di daerah mana selain kepala? Bisa sakit kepala, sakit pencernaan, kurang energi, bisa kita tekan titik ini. Ini hampir titik yang paling umum, salah satu titik paling umum digunakan ya. Dan ini bisa dipraktekkan sendiri ya, maksudnya tanpa harus tanpa perlu orang lain tekan, kita bisa tekan sendiri tangan karena sendiri, kita kan ya. bisa tahu ya seberapa rasa sakitnya ya. Jadi bisa tekan sendiri ya. Sampai kita bisa merasakan ada rasa linu di tempat tersebut. Oke. Kemudian kalau misalnya dia sakit kepala, sakit leher, bisa tekan titik yang pas di atas ini. Ya sakit kan ya. Ini kalau untuk ada keluhan sakit pundak, ini kita bisa tekan titik sebelah sini. Ya. Terus kalau untuk kaki, nah di kaki mungkin sambil berdiri, kira-kira Rahul menghadap ke sana, kakinya ditekuk aja biar kelihatan telapaknya gitu ya, atau di bagian punggung kaki. Nah, ya. Ya, kita tarik yang pas Untung tulang udah ini dicuci sampai nih kakinya sini. ini. Yang tulang yang pas bawah betis ini, terus kita ambil geser sedikit ke kanan gini. Kita cari, kalau mungkin yang kurang mahir kayaknya kita bisa coba tekan beberapa area yang mana yang paling linu itu ya titiknya itu. Itu di ini rasa linunya. Di belakang lutut ya, di pangkal kaki ya. Di pas di bawah lutut, di bawah lutut ya. Pas tengah ini agak geser ke kanan sedikit. Oke. Gitu. Ini namanya titik Cusani ya. Buat masalah lambung, energi kurang. Kalau orang yang suka pakai moksibusi itu yang dia angatin di pangkal itu, kita bisa pakai moksa titik yang Cusani ini. Ini salah satu titik yang paling umum juga ya. Kemudian ada titik Taichung misalnya antara tulang jempol dan jari kelingking ya. Sampai jerit kira-kira coba. Ini bisa buat apa? Misalnya kurang enak tidur, banyak pikiran, kita bisa tekan titik ini ya. Oke. Sakit. Aduh. Sakit juga. Mungkin itu beberapa yang Ya, simpel ya. Siap. Wah, terima kasih Ko Suryawan. Wah, langsung dipraktekkan. Gimana rasanya Rahul? Ya, Enak. enak sampai sakit. Ya, Cesinta juga bilang sering kemeng pundak. Wah, pundak sering kemeng ya, sering duduk ya. Kalau kerja sering duduk. Posisi itu bisa di belakang sih, tapi kalau misalnya di belakang pundak itu mungkin harus ada orang yang membantu ya. Kita nggak bisa neken sendiri yang di belakang. Gitu. Coba mikrofonnya lebih didekatkan lagi. Nah, ya. Jadi kalau misalnya di daerah pundak, punggung mungkin memang butuh bantuan ya, harus butuh orang lain ya. yang mengerjakan gitu. Ya, nggak bisa sendiri ya. Kecuali kalau yang sakit kepala itu nyampe. bisa ya. Kalau sakit kepala kita bisa tekan titik ini, kemudian yang di atas tengah alis ini, yang di dekat hidung sama yang di belakang telinga. Belakang telinga, oh di daerah sini ya, belakang telinga persis ya. Kita bisa tekan sendiri kan yang ini. Kemudian begini. Biasanya habis ditekan itu biasanya mata bisa lebih terang. Lebih terang melihatnya ya. Lebih terang melihat masa depan. Amin. Oke, di WhatsApp ada juga ini Pak Wahyu yang tadi tanya tentang komplikasi diabetes ya, juga ingin konsultasi dan berobat dengan Ko Surya, alamat dan tempat prakteknya di mana. Oke, sebentar lagi kita kasih tahu prakteknya Ko Suryawan di mana ya. Jadi yang ingin langsung konsultasi, tanya-tanya, langsung datang ke tempat Ko Suryawan boleh, tapi sebentar kita spill setelah yang satu ini. 女人青春是个宝，丢掉真的不好找，是不该不想不应该再谢谢你的爱，我不得不存在，爱像一颗尘埃，还是会带给你伤害，是不该不想不应该再谢谢你的爱。
Buat yang lagi menyaksikan di TikTok @klikfmsby, barusan diperagakan lagi oleh Ko Suryawan ya, atau Shinsei ya kalau biasanya Ya, manggilnya biasanya ya, mungkin Shinsei. ya orang umum panggilnya Shinsei ya Shinsei gitu ya. Shinsei Suryawan. Ya, jadi apa namanya, Rahul dikasih bonus perawatan. jadi sekarang sudah ngerasa enteng banget ya. Wah, luar biasa Ya, bonus ini. perawatan. Ya, Jadi hari oke. ini Klik FM sama Muda-Mudi PMTS kedatangan satu narasumber yang keren banget ya, Wah, terkenal luar biasa. di akupuntur, sudah banyak track record, sudah banyak pasien, dan Ya. barusan juga sudah praktekkan langsung merasa lebih enteng Lebih gitu enteng. ya. Beratnya langsung berkurang 10 kilo. Berarti digembosin itu. Itu beban hidupnya langsung. Beban hidupnya terangkat. Nah, ini pasti banyak banget yang sudah penasaran ini. Nah. Wah, ini Nih pertanyaan ada dari yang Madi nanya langsung, banyak Jessica banget Noni, ya. Jessica langsung nanya, Emanera baru nyambung kelewatan, minta alamatnya. Oke, Wah, ini. langsung dikasih Ya. tahu semuanya, nomor Ya. telepon, alamat, silakan. Ko Suryawan ini sebenarnya sekarang kalau praktek atau ngajar juga ya denger ya. Itu Nah, sebagai apa dan prakteknya di mana bisa di-sharing mungkin ke jemaah tuman sekalian nih. Saya juga di Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya itu ada program studi akupuntur dan pengobatan herbal. Oke. Buat teman-teman yang mau belajar akupuntur dan pengobatan herbal atau pengobatan tradisional Tiongkok, mungkin bisa belajar di Universitas Katolik Dharma Cendika ya. Di Prodi kampus akupuntur ya, dan bahkan langsung ya. Di Ya, kampus. karena secara aturan pemerintah pengobatan itu harus yang dapat disebut tenaga kesehatan itu harus lulusan pendidikan minimal diploma 3 di bidang Oke. kesehatan baru bisa praktek. Secara perizinan sudah selesai semua. Kita nanti lulusannya akan disebut sebagai tenaga kesehatan tradisional interkontinental. STR-nya nanti berlaku seumur hidup. SIP-nya surat izin prakteknya bisa berlaku selama 5 tahun untuk kemudian diperpanjang. Kemudian saya praktek di Manyar Kertoharjo 1 nomor 46. Manyar Manyar Kertoharjo. Teman-teman bisa search di Google ya. Saya pakai nama IATCM Suryawan, nanti bisa kelihatan di Pelan-pelan tadi apa diulangi bisa? Bos? IATCM Suryawan. Di Google. IATCM Suryawan. Di Google Maps ada ya, langsung ketemu di Manyar Kertoharjo berapa tadi? Gang 1 nomor 46. 1 nomor 46. Itu kira-kira sekali praktek itu biayanya kena berapa nih Kosur? Wah, pasti kan banyak penasaran. Satu kali terapi 250.000. 250.000 ya untuk durasi kira-kira aja. Tergantung Tergantung keluhan, ya. tapi Keluhan. saya biasanya itu terapi 1 jam, 30 menit. Jadi tergantung keluhan. Rata-rata kalau misalnya dia terapi 2 sisi, biasanya kan 1 sisi 30 menit, kemudian 30 menit, jadi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kalau misalnya dia hanya butuh terapi 1 sisi aja, berarti dia hanya terapi 30 menit. Tadi kan sempat dibilang kalau ini apa ada sekolahnya ya di UKDC ya, Universitas Katolik Dharma Cendika. Nah itu nanti lulus dari situ bisa langsung praktek atau harus melakukan yang lain nih untuk bisa praktek nih? Kosur? Sama seperti dokter dan tenaga kesehatan yang lain, setelah lulus nanti harus ikut uji kompetensi terlebih dahulu. Nanti setelah lulus uji kompetensi baru bisa mengajukan suratan dari registrasi atau STR, kemudian menjadi tenaga kesehatan tradisional interkontinental, kemudian mengajukan izin praktek ke pemerintah kota setempat. Gitu ya. Ini saya juga sempat tertarik ini yang di Surabaya cuma sedikit ya. Jadi yang bisa memberikan memberikan kuliah untuk akupuntur ini ya. Jadi salah satunya UKDC ini ya. Kalau untuk Institut Pendidikan Pengobatan Tradisional Tiongkok di Indonesia itu ada 3 sementara ini. Pertama di Universitas Medika Suherman di Cikarang, itu program studinya namanya Diploma 4 Pengobatan Tradisional Tiongkok. Kemudian ada di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, program studinya namanya Diploma 4 Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dan kemudian ada di Universitas Katolik Dharma Cendika, nama program studinya Diploma 4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Tapi yang bisa melakukan akupuntur itu tidak hanya kita tenaga kesehatan tradisional interkontinental, tapi juga ada tenaga kesehatan tradisional pengobat Indonesia dan akupunturis terapis. Itu kalau kita bicara pendidikan tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional itu ada di UNER, Universitas Airlangga itu ada namanya program studinya D4 Pengobatan Tradisional Indonesia. Itu juga ada di Universitas Negeri Yogyakarta, itu juga D4 Pengobatan Tradisional Indonesia. Kemudian juga ada di Universitas Hindu di Bali,
Itu juga diploma 4 pengobatan tradisional Indonesia. Nah, kalau untuk akupunturis terapis itu dia ada beberapa institusi pendidikan. Salah satunya ada di D3 Akademi Akupuntur Surabaya AAS. Kemudian ada diploma 3 di Malang Supraun ya, kalau untuk Jawa Timur ya. Kemudian di Solo ada, di Aceh saya dengar juga ada, di Bali juga ada, tapi saya tidak pernah ke sana sih, jadi saya kurang. Sebenarnya sudah banyak ya di beberapa daerah ada tempat. Jadi sebenarnya ini ilmu yang bisa dipelajari ya, bukan yang istilahnya kayak turun temurun, misalnya orang tua leluhurnya seorang pengobat gitu ya, lalu memberikan pengobatan lalu diwariskan. Jadi ya bukan seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu ya, ilmunya bisa dipelajari sebetulnya ya. Tapi apakah memang sejak awal punya kayak semacam bukan bakat ya, tapi memang harus ada minat ya untuk mempelajari ini gitu ya. Kalau Kosirawan juga seperti itu tentunya. Benar. Minat terutama akan bisa lebih baik kalau ketika kita berhasil menyembuhkan seseorang, kita akan mendapatkan suatu kepuasan, lebih percaya diri lagi, lebih mau berkiprah secara terus menerus kan. Ya, jadi buruan aja kalau misal ada yang tertarik nih ya untuk belajar akupuntur, kalau mau diajar sama Ko Suryawan bisa langsung ke UKDC Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya. Kalau ingin konsultasi dan berobat langsung tadi ke tempat kliniknya, atau ada yang nanya nih, boleh nggak minta nomor WA suhunya, WA-nya Ko Suryawan, boleh nggak di-share di on air? Kalau berarti boleh di 0878 5420 5404. Saya ketikin nih buat C Jessica Noni. Sekali lagi 0878 5420 5404. Buat jemaat teman yang juga dengar, boleh dicatat nomor teleponnya, langsung dihubungi ya, boleh konsultasi dulu gitu ya. Siap. Kalau prakteknya berarti dari hari apa, jam berapa? Saya praktek setiap hari, janjian dari jam 8 pagi sampai by appointment ya. Janjian dulu gitu ya. Oke, ya langsung. Nanti kalau klinik di Universitas Katolik Dharma Cendika sudah buka, saya akan praktek di kampus. Wah, malah lebih enak lagi. Ya, siapa tahu bahkan sambil diobati ya belajar sendiri. Belajar pengobatan. Oke. Terus Pak Wahyu juga tadi yang bertanya tentang konsultasi dan berobat, tadi nomor teleponnya ya, silahkan 0878 5420 5404. Ada yang juga yang bertanya apa ini konser Michael Kwang 6 Oktober di Westin ya, jadi masih ada waktu 2 bulan, persiapkan uangnya tentunya buat beli tiket. Kalau untuk harga tiketnya saya masih belum tahu apakah sudah dibuka atau belum, saya juga masih belum tahu, tapi kita berharap bisa bagi-bagi tiket konser buat jemaat Tuman ya, jadi ditunggu aja, mudah-mudahan kita dapat jatah buat kita bisa bagi-bagi juga buat jemaat Tuman bisa nonton Michael Kwang konser di Surabaya. Oke, mungkin sampai di situ aja karena waktu kita juga udah habis di Tunes of Mandarin. Sekali lagi terima kasih untuk Ko Suryawan sudah datang. Dari Muda-Mudi PMTS ya, terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk hadir lagi hari ini tentunya di Jemaat Tuman di Tunes of Mandarin. Sekali lagi memang setiap hari Jumat ya seharusnya ada Ko Ivan mungkin kali ini dibarengi Kokoyo. Di PMTS ada yang namanya Friday Talk atau Zhongwu Liao Tian Shi. Nah, itu kan saya hari ini ya digantikan sama Mas Patria. Jadi kita ya juga ada narasumber yang luar biasa sudah datang. Thank you. Mudah-mudahan minggu depan kita akan coba hadirkan lagi, tentunya membahas topik yang lebih seru lagi. Jadi pastinya tetap dengerin terus Klik FM SBY dan juga stay tune di TikTok ya @Klik FM SBY. Terima kasih yang sudah nonton, sudah tap dan sudah share. Terima kasih. Lita Chen berharap cepat kliniknya di Universitas Katolik Dharma Cendika dibuka. Oke, siap. Jessica sudah noted, sudah dicatat nomor teleponnya tadi. Siap. Oke, ya sudah. Terima kasih. Saya Patria pamit. Saya Yudhistira pamit dari Muda-Mudi PMTS. Saya Suryawan pamit. Terima kasih. Terima kasih jemaat Tuman semuanya. Cai Chen. Cai Chen.